Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa amarana bitakhlisil aqidah wal istiqamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama'anil kurama wal a'izza, wabil khusus pengurus MWCNU Keporah Syuriah maupun Tanfidiyah Siabdina hormati ta'zimi. Yang saya hormati pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumeneb, Kiai Haji Imam Haramain, sahabat Faisal Rimzani, sahabat Abu Sofyan, sahabat Eko. Kalau Pak Marzuki tidak saya sebut karena pengurus wilayah. Jauh kok jauh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Gapura, sahabat Muhammad Rukib, Esos, serta seluruh pengurus PAC yang hadir pada malam hari ini, Ketua Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor, Kepala Banar Kasatkor Yon Barser, serta seluruh pengurus departemen yang saya hormati juga, dan yang saya banggakan pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor se-Kecamatan Gapura. Insya Allah hadir semuanya. Ini perwakilan. Kenapa saya katakan perwakilan? Karena saya yakin kader Ansor itu banyak di Gapura, cuman mewakilkan kepada yang hadir. Beda situng pantun untuk kita semuanya. Etas kasor ngakan duren. Ulang. Etas kasor ngakan duren. Kader Ansor memang keren. Yang saya hormati pengurus badan otonom di lingkungan MWCNU Gapura, alhamdulillah hadir Ketua Pagar Nusa Kiai Tirmidzi, mungkin juga hadir pengurus Banom yang lain, Fatayat, Muslimat, Ibnu, IPP, Pergunu, Isnu, dan semuanya yang hadir yang saya hormati. Sahabat-sahabat Banser yang keren-keren karena sudah bajunya baru-baru semuanya, mungkin buru mari diklatsar paling. Semuanya yang saya banggakan. Sahabat Jamaah Sholawat Syubbanul Waton. Ini saya kalau tidak salah ini terbentuk awal-awal terbentuknya ranting Ansor Gerujugan. Betul ya? Betul. Karena dari dulu saya sering bersama Syubbanul Waton ini, alhamdulillah sekarang masih bersama Syubbanul Waton. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa berkumpul santai
nang tenang menikmati sholawat, membaca sholawat bersama. Ini satu nikmat yang luar biasa untuk kita semuanya. Sebenarnya dan kaulan ini kecek kasona dari kulaku keluar dari Roma pokol petok sama rapat kemangken kita mulai. Jadi kulaku wisuda MTSN tarka imtihan terus entar kemacam depakat tuh nih ngaku ijaz nih kamu nih sok kerenten rekaren gila iki bekangkui mangken juga. Sekaping dua sholawat tur salam malam muga tetap kaatur ada kajunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semuanya yang saya banggakan, ada satu makalah sederhana dari ulama kita, yang mana makalah itu berbunyi seperti ini: asyababu hammul hadir wa amalul mustaqbal. Pemuda itu adalah pilar di zaman sekarang dan merupakan harapan di masa yang akan datang. Dari makalah ini kita bisa merefleksikan, mungkin maksimal saya seperempat ya. Dari makalah ini kita bisa merefleksikan bahwa kita ini yang pemuda, ya umur 20, umur 30, umur 40 ataupun 50 yang masih kelihatan muda, ini adalah pilar di zaman sekarang. Kenapa dikatakan pilar di zaman sekarang? Karena memang pemuda ini punya nalar penggerak yang bisa menggerakkan masyarakat, bisa menggerakkan orang lain, bisa kesana kemari tanpa beban. Pemuda. Tapi tentunya tidak semuanya pemuda bisa menjadi pilar masa depan. Hanya pemuda-pemuda pilihan yang bisa menjadi pilar masa kini dan harapan di masa yang akan datang. Dan saya yakin salah satu pilar di zaman sekarang adalah pemuda-pemuda yang aktif di dalam gerakan pemuda Ansor. Karena apa? Karena sahabat-sahabat ini mampu melepaskan egonya, melepaskan kepentingannya, melepaskan kewajiban-kewajibannya. Untuk apa? Dalam rangka aktif di dalam gerakan pemuda Ansor, baik ranting, PAC, PC, ataupun sampai PW, mungkin juga pimpinan pusat. Muntaking gelegena ateh, gelegena pikiran, sehingga sebagian orang berpikir arah apa sing kok Noro Ansor? Oleh apa Noro Ansor? Secara sekilas kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Saben pertemuan Ansor tada amplopah. Sebeda maka luar rokok tibi, nasek tibi, kadang ngibat tibi. Tidak ada yang bisa diharapkan secara material. Tetapi kita ini karena punya jiwa penggerak, mampu melepaskan kepentingan pribadinya, berkumpul akompol neng eranting, akompol neng EPAC, akompol neng ecapak. Inilah ciri, bagian dari ciri pemuda yang menjadi pilar di masa yang sekarang. Makalah karena itu keaktifan sahabat-sahabat di Ansor tidak usah berpikir besok mau menjadi apa. Sudahlah, kita tidak usah berpikir tetio PPS, tetio PPK, tetio Panwat, tidak usah berpikir ke sana. Saya lolos, alhamdulillah. Saya tak lolos, nao. Tapi itu semuanya tidak akan berpengaruh kepada kita. Karena apa? Saya yakin tujuan sahabat-sahabat masuk di Ansor, aktif di Ansor, di level manapun, terutama level yang paling penting di dalam gerakan pemuda Ansor adalah ranting. Saya sering mengatakan dulu kepada sahabat-sahabat pengurus PAC maupun cabang, bahwa ranting ini adalah penggerak utama. Tanpa ranting PAC tidak ada manfaatnya. Tanpa PAC, PC itu tidak bisa bergerak leluasa.
begitu juga sampai ke atas. Makanya kunci penting suksesnya gerakan pemuda Ansor maka diukur sederhana dari seberapa banyak kadernya ada di ranting. Itu yang paling pokok. Seandainya semua level tidak hidup, ranting semuanya hidup, maka yang di atas akan hidup dengan sendirinya. Makanya banggalah sahabat-sahabat yang menjadi pengurus pimpinan ranting. Karena apa? Yang punya basis utama para pemuda adalah sahabat-sahabat yang ada di ranting. Inilah sahabat-sahabat sekalian. Maka oleh karena itu saya seringkali menekankan kepada sahabat-sahabat pengurus Ansor, kepada kita semuanya, karena sampai saya hari ini masih pengurus cabang di tim instruktur pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor. Jadi makanya ke depan ini ada beberapa yang terus kita genjot. Di Harlah yang ke-90 ini, umur kita ini sudah tua, tetapi semangatnya harus tetap muda. Saya ingin mengatakan pertama adalah ayo tekankan pada taqwiyatul jam'iyah, penguatan organisasi, karena ini leading sektor utama kita. Maka penguatan organisasi mana yang harus dikuatkan? Ranting dulu. PAC kegiatannya banyak, acaranya laksamana mabada acara, tapi ranting atau di bukan gerakan, tapi itu event organizer. Yang namanya gerakan punya basisnya. Makanya nih kepora misalnya, apa ada ranting yang belum hidup, maka disitulah sahabat-sahabat harus merekrut sebanyak-banyaknya kader-kader sehingga bisa menghidupkan gerakan pemuda Ansor di tingkatan yang paling utama adalah di pimpinan ranting. Dulu saya ingat seringkali diajak oleh sahabat Marzuki keliling nih kepora. Kok saya tak tahu cok disa kaman, pokoknya suruh mangkat lah pokoknya. Kepora Timur, Boncor terus napa guru pokoknya Kaboroji, kauduh pokoknya tak temu pokoknya. Dalam rangka apa? Hanya satu niatan, menghidupkan ranting. Taqwiyatul jam'iyah, mula ranting kokoh tas kokoh. Yang kedua adalah tekanan kita yang harus terus kita lakukan adalah tanzimul harakah, mendisiplinkan gerakan. Agar gerakan kita disiplin, caranya apa? Maka rekrut kader sebanyak-banyaknya, baik melalui PKD maupun melalui Diklatsar Bansar. Sehingga PAC menjadi satu keniscayaan melaksanakan PKD, mon bisa setahun dukale sama lemakna setahun sekalian, sehingga dalam satu periode minimal 2 kali PKD atau Diklatsar. Tidak ber-PKD susah kita merekrut. Karena apa? Kebanggaan sahabat-sahabat pakai jas Ansor itu karena sudah ikut PKD, sudah paham betul Ansor ini mau kemana. Saya ikut Ansor dalam rangka apa? Terus dia ini itu atau yang lain. Makanya jangan segala, tidak usah kita berpikir apa, aktif saja. Karena tujuan utama kita itu ikut Ansor, tabarrukan dan ittiba'ul ulama. Norok ulama karena teronyo pria barokana ulama. Itulah sahabat-sahabat sekalian. Jadi tanzimul harakah. Makanya ketika sudah disiplin gerakannya, maka salah satu indikator kedisiplinan kita bergerak yaitu mulai dari PCA kabel benoroa. Jadi aku banyak diskusi. Kalau kata PC, ayo segera ranting ini akreditasi, siapkan untuk akreditasi. Ayo bikin PKD, laksanakan PKD. Ayo laksanakan Ansor bersolawat, laksanakan Ansor bersolawat. Disinilah tanzimul harakah. Yang ketiga, yang terakhir adalah himayatul ummah nantinya. Ketika organisasinya kuat, gerakannya tertata,
maka fungsi yang paling substansial ini apa? Himayatul ummah, menjaga umat. Dalam hal ini adalah himayatus syabab, menjaga para pemuda. Menjaga para pemuda dari apa? Satu, menjaga para pemuda dari berbagai ragam kemaksiatan dan kenakalan. Narkoba, mabuk-mabukan, macam-macam. Itu yang menjangkit teman-teman kita hari ini. Makanya saya sering bilang ke sahabat-sahabat, dengan kalaben mabadah rijalul ansor, kompolan rijalul ansor, jangan dikira itu tidak dakwah. Itu dakwah secara langsung. Setidaknya di malam minggu itu, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang biasanya keliaran kemana-mana, akompol, maca yasin, maca solawat, dakwah secara langsung, diikat dalam situng kompolan. Sebiasanya kabur katimur ngaleleng akompol malam mangken, maca solawat arang-sarang. Munta ansor mabadah, ansor bersolawat, mungkin kita sudah ada di mana. Maka karena itu yang kita ajak benikun sesantren malolo, benikun alumni pesantren yang tidak pernah mondok, tak toman asakolah, masih pemuda, ajak untuk masuk ke ansor. Karena kadang kita tidak tahu, ternyata yang awalnya tak pakai yang tak di potensi sekali aja. Tekan masuk ansor kata tak kira bermanfaat. Tidak, sahabat-sahabat sekalian. Kadang ada sahabat-sahabat kita mungkin tak tahu mana sekolah sarjananda, alia para lulus alias tak lulus, atau ini pun ada masuk ansor, ternyata komitmennya bisa melampaui sahabat-sahabat yang bila peyolok ansor mangkat. Ansor berselawat nih ada, ranting berkegiatan nih ada, konduman kita siap langgam partai ada. Kita kadang makanya jangan menyepelekan pemuda-pemuda di desa, karena ini yang nantinya pemuda-pemuda di desa inilah yang akan menentukan kemajuan bangsa. Dan jangan anggap ini hal yang sepele. Inilah sahabat-sahabat, makanya rekrut macam-macam. Kalau dulu saya pernah mengatakan kepada sahabat-sahabat ini bahwa kader ansor itu harus banyak tipikal. Ada tipikalnya kayak sahabat Abu Hurairah yang selalu ikut kanjeng Nabi, dia singan yang ansor atau ku sekret malon. Harus ada yang begitu. Nunggu sekret malon bawa kena apa lah, duntai dungi sekretariat lah bawa kena macam bodoh terus, kita ansor bodoh terus. Harus ada yang begini. Tapi juga harus ada tipikal kayak Sayyidina Ali, pintar, cerdas, analisisnya bagus. Ada biasa mengkadir yang seperti ini, mun rapat adintang ngelolo ini. Pokoknya diskusinya santai, ininya santai lah. Harus ada yang seperti ini. Tapi juga harus ada kader ansor yang seperti halnya Sayyidina Utsman bin Affan. Berapa Sayyidina Utsman bin Affan? Sahabat yang kaya raya dan mau mentasarrufkan hartanya untuk perjuangan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artena saya rekrut benikun semiskin manol segi soki itu rekrut kia masuk ansor, sehingga orang tak mata tak masuk ansor setandi lah koroh di masuk ansor lah bola itu ditanjik itu bebas kami bola kan itu tidak itu sahabat-sahabat. Dari yang kaya kenapa ketika anaknya orang kaya itu masuk ansor, orang tuanya sebenarnya ingin berterima kasih kepada ketua ansor. Kenapa? Karena mau tak masuk ansor takut ngaleleng, takut ini itu norok geng motor apa macam-macam. Kalau benar ansor sih apa potensinya luar biasa. Mula anak kening orang tua anak lorgot. Tahu sangat joki proposal tanya lagi kegiatan ansor apa boleh? Mun orang peseng ngocak kau dah. Mun miskin gak kepi karena na bagian ngiba proposal malu lo deki asa. Artinya harus variatif, semuanya kita rekrut. Ada model-model yang kayak Sayyidina Umar, keras tegas. Zaman sebelum masuk Islam matanya kanjeng Nabi tak nengalang. Nah, karena masuk Islam langsung ngomong sengkok saya Islam. Coba nyoba matanya kanjeng Limun tak ngedemna sengkok Umar. Itu beda sih model begitu ansur. Ini biasanya bangsa. Jadi tahu saya mikir lancong, pokok mau ngocakkan sorban-sorban ya aduh.
Sebenarnya Sayyidina Umar bin Khattab nalikana mau hijrah, tak langsung mangkat Sayyidina Umar beremah entar kabanyan orang adebu sapa-sapa anak terus jadi anak yatim, bini terus jadi janda. Ya Umar entar hijrah bini keng takok kaban kongko ibakon kanjeng Nabi amba engkau ibarat lauk jadi ngadan engkau hijrah lebat berat lauk sebengal amba tata. Artinya apa? Harus ada kader yang seperti ini. Mempas intelektual kapi rapat tak mare-mare. Kami kutu beda. Jadi orang-orang yang tanggil setatak ini kenapa dia menyambut membuli Ansor atau kemudian bikin info hoak tentang Ansor, abagabai coba tentang Ansor. Kening kasih tatak seentar ada tak usah diskusi sekemah senyetatus tak tepat tangan Ansor alamatnya begini kok pada remah yang tidak malah ambu dan kaman toma. Harus ada kader yang seperti ini, termasuk juga kudu beda kader Ansor mirip sarang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, antep asor santun lemah lembut. Yang begini ini di majlis dzikir Rijalul Ansor saya kena di Ansor itu kena. Kenapa? Ada banyak varian kader-kader Ansor sehingga kekayaan Ansor di sini sehingga nantinya saling support. Makanya ketika Ansor sudah keren, Ansor ampon mapan, disinilah kemudian kita baru melakukan distribusi kader. Bada titi aparat desa, bada titi penyuluh, bada titi guru, bada titi ya PPS, ya PPK itu pasti lah itu kan. Panwascam apaan itu, berarti KPU, bada titi macam-macam. Sehingga dengan itu ya kemenak juga lah gitu pasti. Nah, sehingga apa? Dengan begini kita saling menguatkan. Jadi pada Pak Abah Ansor Kaputo jadi narasumber seintelektual Pak Maju. Cek bagi saya dan kapotongan bajingan ngeter naku mik ngeter gak ada. Cek kok begini naku sadar mek naku mik. Begitu. Jadi ada kombinasinya sehingga dari sinilah kemudian dari kader-kader yang variatif macam-macam akan lahir satu organisasi yang kuat. Rapat mun abolong pada tak diimbese ya ada tergetepan aing pohote sih bagi rokok tak temu merek kasih rokok ya lah bau colon lo ngegerah kasih tapi yang keluar sekali sampul ngamen ngambong ya mencari iya ngambong lagi akhirnya kan ngambong sehingga akan seperti ini. Dulu kita harus terus ke depan seperti itu sehingga rekrutmen Ansor semuanya harus direkrut dan jangan usah khawatir karena orang hari ini bangga dengan jas Ansor. Kalau kita tak sempat paleman ngoroma, kalau sempat nani aja dengan jas Ansor, orang cik beda kalau jas Ansor. Kita sempat paleman ngoroma kisi beda lah yang kuya. Nah, dalam situasi seperti inilah makanya apa? Kita bisa menjaga umat, menjaga para pemuda satu dari berbagai kemaksiatan. Kan tidak bisa kita hari berdator ambu cak anu narkoba, ambu cak buk mabuan, ambu cak anu nganekan susah. Tapi mulai iya cek panoro Ansor masuk pada kegiatan-kegiatan positif. Yang kedua menjaga pemuda dari al-aqidah al-fasidah. Kita punya tanggung jawab menjaga pemuda dari keyakinan akidah non ahlus sunnah wal jamaah. Ini tanggung jawab kita. Siapa akan menyebarkan aswaja kepada para pemuda? Ansor. Maboda Ansor bersolawat, maboda ini, maboda acara ini, maboda seminar, maboda kumpulan dalam rangka apa? Penguatan aswaja. Buat maboda pengajian kitab, tapi kan tak kepi seneng ajian kitab. Ajian kitab, bodoh sentar, itu bagian dari dinamikanya.
Bodoh si anu macam-macam. Baru saya kumpulan, mabodo pengajian, mabodo macam-macam. Semua ini dalam rangka apa? Dalam rangka penguatan ahlus sunnah wal jamaah. Pengajian cara, tapi bagaimana menyampaikan aswaja, termasuk juga menyampaikan ahlus sunnah wal jamaah melalui media sosial. Akabai kartun, akabai nikah, akabai macam-macam, bikin flyer ini itu. Siapa yang bisa? Sahabat-sahabat Ansor. Makanya tidak sampai sahabat Ansor ini pas tak melek teknologi. Paling penting flyer-flyer apa, video ini macam-macam bikinlah. Upload dengan media sosial. Jangan upload sebagian nih manolo. Angkui jas Ansora a foto. Bismillah. OTW Ansor bersolawat Gapura. Ini keren. Nah, cuma tak lebet Suramadu tak ngocak OTW Suraus. Malah cuma tak sorbo keton tak keren sekali. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian. Mun tak nopak Pajero tak ngocak OTW. Kadang foto itu motor orang. Bismillah mau berangkat ke Surabaya. Berlagu foto nih motor orang. Yang begini-begini kan apa? Inilah cara kita berdakwah sahabat-sahabat sekalian. Dengan cara apa? Melalui media sosial. Yang melahir tentu apa artinya? Semua proses itu semuanya muaranya satu, tabarukan kepada para ulama kita. Kita ikut Ansor, jamiah kita jelas sanadnya kepada muassis Nahdlatul Ulama. Pola pagi bisa sareng para muassis Nahdlatul Ulama, pola na ajunan aktif Ansor, bi ke hasil lulu aralam bektuan ora sarat andi seragaman Ansor. Ya Allah, pada lacep nyecep ka neraka. Olok-olok arwah bila acara NU, acara Ansor bagian itu mengkonsumsi. Nah, ini penting. Membahas kapi intelektual ada sini dua konsumsi. Oh, arwah bagian mata pakson, arwah bagian nekuk mik, arwah bagian ngampar lama. Kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya sahabat-sahabat Ansor mendapatkan barokah Mbah Hasyim As'ari, mendapatkan barokahnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisi Syamsul. Tentunya juga kita mohon kepada Allah mendapatkan barokahnya Syekhuna Khalil dan seluruh muassis Nahdlatul Ulama bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fil amin. Seharian bersama orang kasih cukup sian dan terima kasih. Akhirul kalam Allahul muwaffiq lakum min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.